Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa ada yang janggal dalam Idul Fitri ini. Lalu saya tumpahkan ini ke media dengan tujuan bukan untuk mempengaruhi, tetapi rasa prihatin saya terhadap kenyataan hidup yang dialami sebagai 90% warga mayoritas muslim Indonesia. Di dalamnya ada satu orang saya bernama Yusef Ramdan alias Abu Nahli Aliman. Yang demikian itu dikarenakan saya merasa sedih dengan kenyataan ini. Apa itu? Sekarang mengalami corona global, corona internasional, sedangkan yang berdampak banyak pada kenyataannya adalah umat Islam. Di samping isu-isu adanya PKI, isu-isu adanya penurunan mata uang dunia, dan isu politik lainnya yang dimainkan para elit politik, bahkan banyak menyengsarakan umat, banyak menyengsarakan masyarakat Indonesia. Untuk itu saya merasa sedih dan saya merasa khawatir dengan keberadaan saat ini, khususnya diri saya, umumnya kaum muslimin muslimat bangsa Indonesia, penghuni negeri Indonesia. Wajar jika saya saya sedih dengan kenyataan ini, karena yang disebut ibadah adalah sakral, ibadah yang seharusnya hikmat, ibadah yang seharusnya penuh keberkahan. Namun kita dipaksa untuk memakai syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Masker, tidak ada khutbah. Lalu untuk apa kalau ibadah berjamaah tidak ada khutbah, tidak memenuhi unsur syarat ketentuan dari Rasulullah yang kita langgar, ketentuan dari Allah? Setelah surat Id yang besar, maka diadakan khutbah, kata Nabi. Itu adalah ketentuan Rasul. Kita langgar semua kenyataan ini dengan adanya virus. Lalu kita mau bersandar kepada siapa kalau bukan kepada Allah? Dan di sini di bumi adalah pemerintahan sebagai wakilnya. Bagaimana pemerintahan keadaan saat ini? Sangat tidak memihak kepada orang Islam. Seharusnya kita merasa tersiksa secara sistematik, bukan secara verbal, tapi memang kenyataan dijalani saat ini seperti itu. Indonesia bak sampah, dihuni kekayaan oleh orang-orang asing, namun penduduk dan rakyatnya merasa miskin dan sangat miskin kenyataan. Insentif diberikan oleh pemerintah sama aja menabur kesenjangan sosial yang tinggi, malahan tidak kenal sasaran dan layak. Yang diinginkan oleh masyarakat dan umat itu bukan seperti itu, tetapi kenyataan yang harus diterima seperti itu. Jadi seolah-olah diadu dombakan di antara yang menang dan tidak menang insentif. Wajar jika seseorang berkomen atau melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia, mencuri, maling, bahkan mengambil hak orang tanpa sebab. Itu adalah satu kewajaran. Namun mudah-mudahan Allah memaafkan mereka dengan segala keterbatasannya. Di samping itu kita lihat bahwa yang dirugikan secara perekonomian adalah umat Islam. Tidak bisa bergerak kemanapun Anda mau bergerak, disitulah ada penjagaan. Sedangkan pemerintah tidak memberi insentif biaya hidup untuk masyarakat. Jangankan untuk layak, untuk mampu aja bertahan hidup susah, karena pergerakan dihalangi dan dilindungi atau dibatasi
dengan adanya istilah international lockdown atau di istilah kita PSBB. Itu semua menjadi miris saya yang merasakan hal ini. Sebab di kampung saya, kalau tidak ada yang datang dari kota, mungkin tidak akan satupun membawa virus itu ke desa. Dan begitu pun dunia, kalau tidak ada orang Cina, mungkin tidak akan datang ke Indonesia. Bukan tanpa toleransi berbicara ini, tetapi hubungan negara kita, hubungan pemerintah kita, kenapa mesti dengan RRC atau negara yang berideologi komunis? Seharusnya bagi kita berhubungan itu dengan negara-negara Islam seperti Saudi Arabia, ya kita mau memberikan umat untuk banyak devisa di sana, pergerakan umat dari umroh, dari hajinya, dan dari serta apa pergerakannya, wisata religi. Terus yang terakhir saya ungkapkan perasaan yang miris pada saya. Kenapa pemerintah beraninya mengambil zakat fitrah dari rakyat juga, atau badan-badan ambil zakat? Mengapa? Tetapi yang tahu kemiskinan di daerahnya adalah tetangga, saudara, atau yang di luar lingkup itu yang mengerti kemiskinan seseorang, karena dia menyaksikan langsung. Kalau pemerintah, badan ambil zakat, dia membutuhkan men-searching data dari berbagai hal yang belum tentu akurat. Nah, dari itulah keprihatinan saya. Yang terakhir, saya pesankan kepada pemerintahan, jika PKI mau dibangkitkan, maka saya dan keluarga besar negara Islam Indonesia bisa bangkit untuk saat ini, dan saya akan melakukan pergerakan, karena yang melawan PKI waktu itu juga adalah orang-orang fisabilillah dan orang-orang Hizbullah, orang-orang yang tidak dihargai sama sekali oleh pemerintahan saat itu, saat Soekarno. Orang-orang malah terbuang, orang-orang teraniaya, orang-orang tersisihkan, seperti Haji Umar Said, Haji Umar Said Cokroaminoto, setelah sejarah itu seperti Kartosuwiryo, terus Kahar Muzakar, Daud Bere, Tan Malaka, bahkan dan lain-lainnya. Maaf kalau saya kurang mengerti paham sejarah, tetapi yang jelas sejarah kita dibohongi oleh kepentingan-kepentingan yang mengambil keuntungan dari itu, karena sejarah adalah meninggikan satu golongan dan merendahkan satu golongan, seolah-olah golongan Darul Islam adalah golongan jahat. Tapi yang lebih jahat adalah yang diharamkan di Indonesia ini adalah golongan PKI. Tetapi pemerintah malah berasik-asik dengan PKI. Banyak yang janggal juga dari pemerintahan ini, seperti dilonggarkannya segala urusan dengan PKI dan disusahkannya bagi kelompok Islam untuk melakukan ritual atau syariat Islam atau yang lain-lain dari rukun atau pardu-pardu Islam, sehingga sampai penjagaan ketat. Apa Islam sebagai teroris lah, apa juga enggak seperti ke Papua Nugini, Papua khususnya. Mereka begitu lembut, mereka begitu lembek menghadapi semua kenyataan. Malah bahkan PKI yang jelas-jelas ormas yang dilarang atau ideologi yang dilarang di Indonesia, mereka biarkan. Kemarin ada politisi berbicara, keluarga PKI adalah 20 juta, tetapi mengapa mereka pemerintah seolah-olah mengembalikan 400 orang ISIS, tidak direkomendasi, malah disulitkan. 400 orang banding 20 juta orang adalah perbandingan rasio tinggi. Makanya ini adalah jadi seperti satu memaksakan seolah-olah Islam itu jahat, dan begitu kenyataannya. Islam memang jahat kepada orang kafir, jahat kepada orang munafik, dan jahat ke orang musyrikin.
Itulah makanya Rasul itu lembut kepada umat Islam dan kasar, bukan berarti kasar untuk perilaku, tetapi kasar terhadap kejahatan dan perilaku menyimpang lainnya, seperti LGBT. Apalah itu, di Indonesia banyak kenyataan-kenyataan tuna susila, PSK, seperti itu. Mereka itu perlu dibina, bukan perlu difasilitasi oleh negara. Negara sangatlah tidak adil kepada umat Islam. Saya merasa sedih, sekalian uangnya diambil, tetapi pembinaan umatnya disusahkan. Begitupun kelompok-kelompok Islam seperti Mahfud MD, siapa kemarin yang wakil presiden itu, Ma'ruf Amin. Mereka orang Islam tetapi buta dan tuli, seolah-olah tidak memihak kepada Islam. Padahal kita tidak ingin menjadi negara Islam, kita tidak ingin menjadi khalifah, kita tidak ingin menjadi Arab kedua Indonesia, tetapi kita ingin menjalankan syariat seluas-luasnya berlaku di kalangan umat Islam di Indonesia, dan menjalankan agama dengan baik dan benar. Dan itu perlu pembimbingan dan perlu pendidikan dari segala sektor, dari mulai madrasah, diniyah, aliyah, dan berikutnya. Bukan pendidikan-pendidikan yang tidak bermanfaat diajarkan kepada warga kita, pendidikan yang sosialis, pluralis. Kita tidak haram dengan pluralis, tetapi kita seolah-olah kita menghargai pluralis, tetapi kita ikut di dalamnya karena budaya mereka lebih banyak menghancurkan, sedangkan umat Islam dipersulit untuk memainkan budayanya, dipersulit untuk memainkan pendidikannya. Itulah sebab ketidakseimbangan antara yang lain dan yang lainnya. Demokrasi adalah kebebasan memeluk agama, kebebasan menjalankan sesuatu, kebebasan berkumpul, berkerumun. Itulah demokrasi Amerika yang adakan. Tapi mereka menghalangi demokrasi yang seolah-olah merugikan atau menghancurkan. Kita tidak mungkin mengganti ideologi Pancasila, tapi di Pancasila juga ketuhanan yang Maha Esa, menjalankan syariat hukum Islam bagi yang pemeluk agama Islam. Itu dah ada sertifikat Jakarta yang nyata telah tertulis pada sertifikat Jakarta. Semoga Anda memahami ucapan saya. Saya tidak akan berontak, saya tidak akan melakukan kejahatan selama ini. Sudah 30 tahun saya menjadi penghuni NII dan taat kepada negara Indonesia, taat kepada produk-produk hukum. Itu bukan berarti saya tidak melawan kebijakan, tetapi saya diam karena Anda masih menghargai umat Islam. Tapi saat ini Anda sangat tidak menghargai umat Islam sedikit pun, bahkan diabaikan, disampah umat Islam seperti anjing menggonggong, lalu tuan lari, tuan pergi ke dalam. Begitulah umat Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.